Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai truk Canter yang versi FE74 atau biasa kita kenal dengan istilah Super Speed. Nah, kali ini yang versi Euro 4 terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar truk Canter Mitsubishi Colt Diesel. Nah, sebagai informasi, truk Canter ini memiliki beberapa jenis tipe. Masing-masing tipe ada peruntukannya sendiri-sendiri. Kalau untuk FE74 ini biasa dikenal dengan istilah Super Speed. Sesuai dengan namanya, truk ini diperuntukkan untuk pengiriman barang untuk luar kota, biasanya memerlukan ketepatan waktu. Ini biasanya banyak digunakan oleh para pengusaha ekspedisi ataupun pengiriman barang untuk jarak luar kota. Seperti biasa, pertama kita mulai dari dimensi. Truk ini memiliki lebar 1,97 meter, untuk tingginya 2,13 meter, serta untuk panjang, truk ini memiliki panjang 6,365 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membeli truk Canter Super Speed ini, maka idealnya garasinya berukuran 7 x 2,5 meter. Dari bagian dimensi sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, ini untuk tampilan depannya. Seperti biasa tampilannya khas dari truk Canter. Ini untuk warnanya warna kuning. Kemudian untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan dua buah wiper. Untuk spionnya juga sama, desainnya khas dari truk. Jadi modelnya model lengan hingga tidak mengganggu visibilitas ketika sudah diberikan box. Di bagian samping ada antena model sliding. Kemudian untuk bagian depan di sini ada stiker FE74 Super Speed. Kalau yang sebelah kirinya di sini ada emblem Canter warna chrome. Untuk desain emblemnya sekarang agak sedikit berubah. Lalu untuk bagian tengah di sini ada emblem Fuso warna chrome. Untuk bagian grill, nah ini untuk bagian grillnya juga kurang lebih hampir sama. Ada list warna chrome, ada logo Mitsubishi-nya. Kemudian untuk grill utamanya warna hitam top. Untuk lampu utama juga masih tetap sama. Jadi untuk lampunya, nah desainnya seperti ini. Untuk lampunya jenis bolam, ini ada lampu sen bolam. Kemudian lampu utama juga sama. Kalau samping ada lampu senja. Serta untuk bagian bawah, nah di sini ada bumper. Untuk bumpernya plat baja. Kemudian ada fog lampnya juga di bagian samping warna kuning. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan samping truk Canter FE74. Secara tampilan samping kurang lebih juga sama. Jadi kalau untuk bagian jendela seperti biasa, listnya full warna hitam. Kemudian kalau untuk bagian handle pintu, karena ini merupakan truk niaga, jadi standar modelnya model tarik ke atas, slot kunci manual. Nah, kita ke bagian pelek. Kalau untuk unit yang kita review ini kebetulan untuk peleknya menggunakan merek Goodyear. Kalau untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 7.5 per 16 14 PR. Untuk modelnya model 6 baut. Kemudian kalau untuk suspensi bagian depan menggunakan suspensi jenis daun. Nah, ini untuk suspensinya total ada 1 2 3 4 5 6. Total ada 6 lembar daun untuk yang bagian depan. Nah, dari bagian samping depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping belakangnya. Untuk di belakang kabin di sini terdapat filter. Nah, ini filternya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya melintasi genangan air cukup aman. Untuk saringan filter udaranya ada di bagian bawah. Nah, ini untuk saringan filter udaranya. Serta kalau pengiriman dari pihak pabrik seperti biasa, untuk bagian sampingnya dilengkapi dengan list aluminium supaya saat pengiriman lebih safety. Nah, kita lanjutkan untuk tangki BBM-nya yang FE74 atau Super Speed ini kapasitasnya 100 liter. Di sini ada keterangan untuk bahan bakarnya menggunakan bahan bakar jenis Euro 4. Artinya dengan CN standar 51. Kemudian kalau untuk ban belakangnya di sini menggunakan ban jenis double. Kalau untuk suspensi belakang di sini juga menggunakan suspensi jenis daun. Untuk modelnya model 2 lapis. Untuk lapis yang pertama ada 1 2 3 4 5 6 7 8 atas 8. Kalau untuk yang bagian bawah di sini jumlahnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Sama model 8 juga. Jadi masing-masing lapis ada 8 lembar daun. Cukup kuat karena untuk muatannya juga cukup berat. Untuk gross vehicle weight-nya mencapai di angka 8,25 ton. Nah, ini untuk baja remnya ada di bagian tengah. Kemudian kalau untuk gardan yang Super Speed ini di angka 4,44. Jadi memang untuk rasio gardannya pas. Ini cocok untuk kecepatan tinggi. Biasanya truk ini digunakan untuk muatan barang yang harus cepat sampai. Misalnya untuk barang-barang pertanian ataupun daging, ikan dan jenisnya, supaya ketika sampai masih tetap segar. Lanjut untuk bagian belakang standar untuk lampunya, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Kemudian untuk FE74 ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur.
sehingga sangat membantu visibilitas di bagian belakang. Lanjut ke bagian baknya. Untuk truk canter yang super speed ini, kalau untuk panjang baknya sekitar 4,5 meter, kalau untuk lebarnya sekitar 2 meter. Nah, kalau untuk kapasitas muatannya biasanya idealnya sekitar 5-6 ton. Tapi nanti tergantung ukuran boxnya juga. Kalau boxnya cukup berat, maka biasanya sekitar 4 ton. Untuk truk canter super speed ini banyak digemari oleh para pengusaha, karena memang untuk kelas truk ini merupakan salah satu yang tercepat dan terstabil. Bahkan sampai di kalangan sopir ada istilah ora canter, ora banter. Nah, julukan ini berkat FW74 karena memang kecepatannya terbilang sangat bagus. Kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping di sini ada water separator. Ini fungsinya untuk memisahkan air dengan bahan bakar. Untuk modelnya model 2 tabung seperti ini. Kemudian untuk bagian sampingnya di sini terdapat aki. Nah, untuk akinya modelnya model double. Untuk kapasitas akinya 24 volt. Serta di bagian sampingnya di sini terdapat air radiator. Nah, sekarang untuk air radiatornya ada di bagian samping kiri. Untuk transmisi, truk canter yang seri FW74 Super Speed ini menggunakan transmisi dengan kode M035S5. Ini terkenal untuk gigi atasnya cukup panjang untuk nafasnya. Transmisi ini 5 percepatan dan 1 mundur. Kemudian kalau untuk mesin, nah sekarang sudah menggunakan mesin terbaru untuk standar Euro 4. Mesinnya menggunakan kode 4V21 2AT1. Seperti standar sekarang. Nah, sekarang sudah menggunakan mesin dengan kode Euro 4. Nah, dari bagian mesin sekarang kita lanjutkan ke bagian kabin. Nah, untuk bagian kabinnya kita buka kuncinya terlebih dahulu. Untuk kunci masih menggunakan model standar seperti ini. Nah, ini untuk kabinnya bisa kita lihat untuk tampilannya standar, jadi dominasi oleh warna grey dan aksen warna hitam, kurang lebih sama seperti versi sebelumnya. Untuk power window masih standar, dan di bagian ujung terdapat speaker utama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita ke bagian jok dulu. Untuk joknya masih tetap standar, jadi untuk joknya warna grey menggunakan bahannya bahan nilon. Nah, untuk perlengkapan juga ada di bagian belakang jok. Jadi di sini tinggal kita lipat saja untuk sandarannya. Nah, ini untuk bagian belakang jok sudah dilengkapi dengan peralatan seperti apar, dongkrak, kemudian segitiga pengaman, kotak P3K dan juga buku petunjuk, semuanya ada di bagian belakang sini. Nah, dari sini kita juga bisa mengakses ke bagian mesin. Jadi untuk mengakses bagian mesinnya ada 2 cara. Yang pertama bisa melalui jok ini, kemudian yang kedua bisa melalui tuas pengungkit yang ada di bagian belakang kabin. Tapi kalau untuk pengecekan sederhana, pengecekannya paling enak dilakukan melalui bagian bawah jok ini. Nah, seperti biasa untuk mengakses mesinnya kita buka dulu untuk pengait-pengaitnya yang ada di bagian bawah. Kemudian kalau sudah kita buka pengaitnya semua, berikutnya tinggal kita angkat. Nah, ini untuk mesinnya, mesin 4V21. Untuk teknologinya sekarang sudah menggunakan teknologi common rail. Untuk kapasitas mesinnya 3907 cc. Untuk max powernya di angka 100 kW pada 2500 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 420 Nm pada rpm 1500. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapat dari para driver, untuk truk canter yang sekarang tarikannya jauh lebih enteng jika dibandingkan dengan yang truk canter sebelumnya. Apalagi untuk yang super speed ini, jadi jauh lebih lincah. Nah, kita kembali lanjutkan reviewnya, masuk ke dalam kabin. Nah, ini untuk bagian pilar A sudah dilengkapi dengan assist grip, membantu kita akses masuk ke dalam. Kalau untuk tampilan dashboardnya kurang lebih standar. Jadi di sini ada laci penyimpanan, atasnya juga ada kisi AC digunakan laci penyimpanan. Atas ini ada glove box. Ini ada lacinya. Kalau yang sampingnya penyimpanan terbuka. Di atas ada kisi udara. Nah, ini untuk laci penyimpanan terbukanya. Untuk bagian bawah di sini ada stiker untuk kotak darurat. Jadi kalau misalnya ada kondisi tertentu bisa menghubungi di nomor 1500144. Nah, ini untuk kotak screen. Lanjut ke bagian samping, di sini sudah ada head unit. Untuk head unitnya model single din, mereknya merek JVC. Ini adalah laci penyimpanan. Kemudian di bawahnya ada tombol hazard, lalu ada lighter atau korek api. Serta kalau untuk transmisi di sini menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Nah, ini untuk bagian spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur sensor kamera mundur. Lanjut ke bagian lampu kabin. Untuk lampu kabinnya di sini menggunakan lampu jenis LED. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita geser ke bagian samping untuk melihat ke bagian si pengemudi. Oh iya, untuk truk canter yang seri FW74 ini sekarang ada 2 model. Jadi ada yang FW74 seperti ini, kemudian berikutnya ada FW74 HDS. Nah, kalau FW74 HDS dimensinya lebih pendek. Kalau yang seri ini panjangnya di angka 6,365 meter, kalau yang seri HDS panjangnya di angka 5,96 meter.
Selain itu juga untuk max speednya ada batasan. Kalau yang tipe ini max speednya cukup tinggi di angka 118 km/jam. Kalau yang seri HDS lebih pendek, jadi untuk max powernya di angka 103 km/jam. Nah, sekarang kita kembali ke bagian cluster meter. Nah, untuk cluster meternya tampilannya sekarang seperti ini. Ada RPM, speedometer, kemudian ada indikator suhu. Nah, ini untuk RPM, ini speedometer, ini untuk indikator suhu dan juga BPM. Untuk setirnya juga standar. Ini ada tuas untuk wiper dan ini ada rem angin. Kalau yang sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Kemudian untuk pengaturan setirnya juga lengkap. Jadi untuk pengaturan setirnya ini bisa dinaik turunkan, maju mundur juga bisa, komplit, ada tilt dan juga telescopic steering. Nah, sekarang kita lihat ke bagian spion tengahnya. Untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, ini bisa kita lihat untuk kamera mundurnya. Untuk lokasinya menyatu dengan spion tengah. Kalau mau dinonaktifkan tinggal tekan saja, kembali spion normal, tekan lagi, maka kembali ke spion kamera belakang. Syaratnya supaya kamera mundur, untuk tuas transmisi harus dalam posisi R. Jadi nanti kalau misalnya kita pindahkan tuas transmisi ke posisi R, maka secara otomatis untuk kamera mundurnya akan menyala. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review truk Canter Mitsubishi Colt Diesel yang seri V74 atau Super Speed yang versi Euro 4 terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli truk Canter Super Speed V74. Untuk info dan pertanyaan seputar truk Canter Mitsubishi Colt Diesel, silakan bisa menghubungi Mbak Belina di nomor 0821 3873 0113. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli truk Canter Mitsubishi Colt Diesel semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.